Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasulullah Lugun, dengan NIM 2200024247. Di sini saya akan membuat sebuah ulasan pengaturan tentang hal-hal krusial hak maternitas dalam Undang-Undang UU KIA yang saat ini berlaku, dan bagaimana keterkaitan dengan kepastian hukumnya jika dikaitkan dengan pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hak maternitas di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau UU KIA yang baru-baru ini disahkan atau masih dalam pembahasan juga membawa perubahan signifikan. Berikut adalah poin-poin mengenai hak maternitas dan keterkaitannya dengan kepastian hukumnya. Pengaturan hak maternitas dalam peraturan yang berlaku. Undang-undang yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 1. Cuti melahirkan. Pekerja perempuan berhak mendapatkan cuti melahirkan selama 3 bulan. Artinya 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan, dengan tetap menerima upah penuh. Kedua, cuti keguguran. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran berhak mendapatkan cuti selama 1,5 bulan. Yang ketiga, cuti pendampingan suami. Suami berhak mendapatkan cuti selama 2 hari dengan upah penuh untuk mendampingi istri melahirkan. Yang ketiga dan yang keempat, perlindungan ketenagakerjaan. Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan hak setiap pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, termasuk perlindungan reproduksi. Undang-undang yang berikutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. Yang pertama, larangan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pasal 153 ayat 1 huruf E menyatakan bahwa pekerja perempuan tidak boleh dikenakan PHK dengan alasan hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui bayinya. Substansi perlindungan hak ini tidak berubah dari undang-undang sebelumnya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja memberikan perlindungan tentang hak maternitas bagi pekerja perempuan dengan menetapkan pasal-pasal yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan kerja. Ini terkait undang-undang, dan kemudian kita lanjut kepada ulasan penting krusial, pengaturan krusial dan kepastian hukumnya. Yang pertama, peningkatan hak cuti melahirkan melalui Undang-Undang KIA. Yang perubahan signifikannya, rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA dan yang kemudian disahkan menjadi UU KIA membawa harapan dan peningkatan hak maternitas, khususnya penambahan hak cuti melahirkan menjadi 6 bulan dengan gaji penuh untuk 3 bulan pertama. Tujuannya, UU KIA bertujuan menekan angka kematian ibu dan anak, mendorong pemberdayaan perempuan, memastikan hak pekerjaan yang layak, serta mendukung pemberian ASI eksklusif untuk menekan angka stunting. Nah, apa yang menjadi tantangan implementasinya? Meskipun ada peningkatan hak secara regulasi, terdapat kekhawatiran dari beberapa, misalnya bahwa cuti 6 bulan dapat membuat perempuan lebih sulit mendapatkan pekerjaan. Selain itu, praktik di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan masih belum memberikan hak maternitas yang memadai. Bahkan ada yang menghambat pekerja perempuan untuk mengambil cuti atau tidak menyediakan fasilitas laktasi yang layak. Yang kedua, keterkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Harmonisasi UU KIA dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyelaraskan maternitas yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat payung hukum bagi pekerja perempuan. Yang kedua, perlindungan komprehensif. Undang-Undang KIA diharapkan dapat melengkapi
perlindungan yang sudah ada, tidak hanya berfokus pada cuti, tetapi juga pada kesejahteraan ibu dan anak secara holistik. Komnas HAM Perempuan juga menekankan pentingnya pengesahan RUU perlindungan pekerja rumah tangga agar pekerja di sektor tersebut juga dapat menikmati hak maternitas yang dilindungi oleh Undang-Undang KIA. Yang ketiga, kepastian hukum. Adanya UU KIA memperkuat kerangka hukum untuk hak maternitas, namun kepastian hukum tidak hanya terletak pada adanya regulasi, tapi juga pada penegakan hukumnya. Penting untuk memastikan bahwa undang-undang ini tidak menjadi rumusan ideal, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi hak maternitas masih banyak, termasuk kurangnya fasilitas, hambatan dari perusahaan. Ini menunjukkan bahwa setiap meskipun landasan hukum sudah ada, kepastian hukum dalam praktiknya masih menghadapi kendala. Ada juga desakan untuk menyelaraskan undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang cipta kerja serta kebijakan turunannya dengan instrumen HAM internasional terkait pemenuhan hak maternitas yang akan semakin memperkuat kepastian hukum dan perlindungan bagi perempuan. Secara keseluruhan, pengaturan hak maternitas di Indonesia terus berkembang. Dengan UU KIA menjadi langkah maju dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif. Namun tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih menjadi pekerjaan rumah untuk mencapai kepastian hukum yang sepenuhnya bagi perempuan. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Sedikit pemaparan tentang hal-hal krusial tentang UU KIA dan bagaimana jika dikaitkan dengan UU Ketenagakerjaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.